Alhamdulillah ala ihsanih wa syukuru ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i li ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita berada di akhir bulan 4 dari kalender Hijriah, yakni tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 30 Oktober 2024 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', bagian akhir dari Bulughul Maram yang disusun oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Dan pembahasan kita masuk ke hadis yang ke-11. Pada bab yang keempat ini hadis yang ke-11. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis ini, idza qatala ahadukum, jika salah seorang dari kamu hendak memukul, lalu kata Nabi, falyajtani bil wajh, maka wajib menjauhi, menghindari pada bagian wajahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ambil beberapa pelajaran faedah dari hadis ini, bahwasanya kata yang ada pada kalimat ini, pada hadis ini, qatal, biasanya digunakan untuk pengertian peperangan atau berkelahi. Kita ambil salah satu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaimul qitalu wa huwa kurhul lakum, ila akhiril ayah. Diwajibkan atas kamu berperang, sementara perang itu sangat kamu benci, dibenci oleh kamu. Jadi kata-kata yang kita inginkan qital di sini, qatala, yang pada umumnya berarti berperang atau berkelahi. Namun pada hadis ini maksud dari idza qatala bukan berperang, tetapi apabila hendak memukul. Memukul di dalam agama kita itu dibenarkan apabila tujuannya mendidik. Memukul, kita ulangi lagi, di dalam agama kita itu dibolehkan apabila tujuannya mendidik. Misal di zaman dahulu ada perbudakan, tuannya ingin memukul budaknya,
itu boleh dipukul, tetapi di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi SAW, ditegaskan bahwa tidak boleh memukul wajahnya. Begitu juga seorang suami yang ingin mendidik istrinya, misalnya istrinya melakukan pembangkangan, boleh memukul istrinya, tetapi tidak boleh pada wajahnya. Tetapi kebanyakan para suami itu biasanya kalau tidak suka menampar istrinya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Hindari wajah. Dihindari wajah ketika kita ingin memukul. Lalu misalnya orang tua ingin mendidik anaknya, boleh memukul. Dipukul kakinya, dipukul tangannya, tidak mengapa. Tapi jangan sampai memukul wajahnya. Hadis ini dimuat oleh Imam Bukhari pada sahihnya dengan judul bab, jika seorang tuan memukul budaknya, maka dia harus menghindari wajah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bagi kita kaum muslimin bahwasanya agama kita itu agama yang indah. Islam agama rahmatan lil alamin. Seluruh aspek diatur di dalam agama kita. Dan di sini dibawakan di dalam Kitabul Jami' yang memuat hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak. Bahwasanya di antara adab seseorang apabila dia ingin memukul, hindari wajah. Hindari wajah. Sampai hal yang kecil itu diatur di dalam agama kita. Bayangkan, tidak bisa kita menghindari perkelahian. Kenapa? Mungkin ada di antara kita yang emosi, ada yang memuncak emosinya. Namanya manusia, ada masa-masa marahnya, maka terjadilah perkelahian. Apabila kita mengingat hadis ini, bagaimana Islam mengatur, maka dihindari wajah. Dan juga bisa kita ambil juga pelajaran bahwasanya olahraga yang mengandung memukul wajah seperti tinju, boxing yang lainnya itu tidak dibenarkan. Perhatikanlah kalau olahraga tinju, walaupun pakai sarung, tetapi tujuannya salah satunya ke wajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seorang istri yang melakukan nusus atau pembangkangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana mendidiknya. Allati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, yaitu yang melakukan pembangkangan kepada suaminya, maka yang pertama nasihatilah dia. Nasihatilah mereka para istri tersebut. Jadi langkah yang pertama adalah nasihat. Tentunya suami memiliki ilmu di dalam agama ini. Tidak mungkin suami yang tidak mengetahui agama bisa menasihati. Apa yang mau dinasihatkannya? Apa yang ingin dinasihatkan istrinya? Sementara dia sendiri tidak bisa menunjukkan kebaikan terhadap istrinya. Itu pertama, yaitu melakukan nasihat kepada istri. Kemudian di ayat ini langkah berikutnya, wahjuruhunna fil madaji'. Pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Maksudnya kita tidak tidur dengannya. Ini merupakan pelajaran bagi istri-istri yang membangkang yang dilakukan oleh suami. Lalu yang terakhir baru ke tahap wadribuhun. Yang terakhir baru tingkatan yang ketiga, maka pukullah dia. Pukul yang di sini adalah pukulan yang tidak mencelakakan. Pukulan yang di sini yang dimaksud adalah pukulan untuk mendidik,
pukulan untuk menjera agar istri itu jera. Jadi bukan langsung, ada tahapannya, dinasehati, lalu pisah ranjang. Misalnya dia tidur di kamar, kita tidur di luar, lalu yang ketiga baru dipukul. Jadi bukan langsung emosi memukul istri. Dan ini banyak kejadian KDRT di rumah tangga. Seorang suami sangat mudah menampar istrinya, sangat mudah memukul istrinya. Terjadi masalah di luar, pulang istrinya yang mendapat perlakuan buruk. Dan ini laki-laki apa yang seharusnya diberi kasih sayang, akan tetapi mendapat perlakuan yang semena-mena dari suaminya. Kemudian dari hadis ini juga yang untuk mendidik, para ulama itu mengambil kesimpulan bahwasanya anggota tubuh yang rawan itu tidak boleh dipukul, seperti kepala, perut, ke bagian sensitif, kemaluan, dan seterusnya yang mengakibatkan hulu hati misalnya, itu tidak boleh. Itu akan mengakibatkan cedera atau efek sakit yang membahayakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana batasan wajah yang dimaksud? Kalau kita melihat ke firman Allah di dalam surah Al-Maidah, ketika kita hendak berwudu, faghsilu wujuhakum. Jadi wajah ketika kita bercermin, itulah wajah. Mulai dari tumbuh kepala, rambut kepala di sini sampai daun telinga sampai di bawah dagu. Jadi ketika berwudu itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Kemudian hikmah yang disampaikan oleh ulama kita, dijelaskan oleh ulama kita, mengapa dilarang memukul wajah? Karena wajah itu adalah bagian yang mulia bagi anak cucu Adam. Ketampanan berada di wajah, kecantikan berada di wajah. Bahkan di zaman ini banyak dibuka klinik-klinik glowing itu untuk menjernihkan wajah. Lihatlah kecantikan glowing untuk wajah. Berarti wajah adalah salah satu anggota tubuh yang mulia, dan itu mudah luka. Maksudnya apabila misalnya ditampar atau yang nampak bekasnya. Dan di sini ada juga anggota-anggota tubuh yang lainnya yang sensitif, seperti hidung atau mata yang dikhawatirkan buta dipukul, dan seterusnya. Adapun reaksinya bagi orang yang lain yang membekas, misalnya bengkak di sini, memar di sini, itu akan ditanya, akan panjang masalahnya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh suamimu? Misalnya di dalam rumah tangga, itu nampak bekasnya. Seharusnya misalnya dia memukul bagian tangannya atau kakinya, itu tidak kelihatan. Tetapi jika nampak memar di wajah, itu mungkin mertua kita akan bertanya, ipar kita akan bertanya, anak kita akan bertanya, tetangga yang bertanya, apa yang telah dibuat oleh suamimu. Jadi ini salah satu bagaimana hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana adab di dalam agama kita. Agama kita ini agama yang mulia, agama yang indah, rahmatan lil alamin. Sampai memukul wajah pun dilarang di dalam agama kita. Jadi kalau kita mempelajari agama kita melalui sumbernya yang sahih dalam kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui betapa indahnya agama kita, alangkah mulianya agama kita, dan bagaimana agama ini kita yakini benar-benar turun dari sisi Rabbul Alamin untuk kebahagiaan hamba Allah, baik itu di dunia dan di akhirat. Mohon maaf, itu sampai di situ yang bisa kita jelaskan, dan mohon maaf juga karena mungkin kurang jelas suara kurang keluar, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di siang yang berbahagia ini mengingatkan kita bahwasanya di antara akhlak yang buruk yaitu larangan memukul wajah, larangan memukul di bagian wajah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.